Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Amalia Febrianti, Prodi Manajemen Universitas Trunojoyo, Madura. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin ini seringkali kita lihat atau ketika kita mengaji pasti banyak sekali. Nun sukun ini istimewa sekali ketika dia bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan 28 huruf hija ini, ada 4 hukum tajwid yang perlu kita ini tahu atau belajar. Yang pertama adalah idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang dan terakhir adalah ikhfa. Insya Allah kita hari ini akan membahas satu persatu tentang hukum nun sukun atau tanwin. Oke, yang pertama adalah idhar. Idhar, apa sih idhar itu? Dari namanya yaitu jelas. Jadi, ketika melafalkan huruf nun sukun atau tanwin, kita baca nun sukunnya itu jelas. Kapan kita bacanya jelas? Ketika dia bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. 6 huruf hijaiyah itu apa aja? Yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Seringkali disebut juga dengan idhar halki. Huruf-hurufnya ini kenapa kok dibilang idhar halki? Karena mereka keluar dari kerongkongan, yaitu a, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka dari itu sering disebut dengan idhar halki. Kita langsung ke contohnya ya. Kita ambil dari huruf hamzah. Misalnya man, amana. Nah, nun sukun bertemu dengan hamzah, maka bacanya harus jelas. Jadi bukan amana, bukan. Jadi man, amana. Nah, oke. Kita ambil contoh satu lagi, yaitu dari tanwin. Misalnya dari huruf hamzah juga, yaitu hasidin idza. Jadi kita harus jelas bacanya. Oke, kita langsung ke hukum yang kedua, yaitu hukum idgham. Apa sih artinya hukum idgham ini? Adalah ketika melafalkan dua huruf yang sama atau ada kesamaannya yang tergabung jadi satu huruf. Di idgham ini sendiri ada dua, yaitu idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah ada 4 huruf dan idgham bila gunnah ada 2 huruf. Kita bahas idgham bigunnah dulu ya. Yang idgham bigunnah ini ada 4 huruf, yaitu yanmu, ya, nun, wa, mim, dan waw. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan 4 huruf ini, dia ada gunnahnya. Contohnya, mayya'mal. Nunnya tidak jelas tetapi ada suara dengung gunnahnya. Yang kedua yaitu idgham bila gunnah tanpa dengung. Malladzu. Tidak ada gunnahnya. Jadi tidak dengung. Oke, yang berikutnya yaitu hukum iklab. Iklab itu istimewa sekali karena dia memiliki hanya satu huruf saja. Jadi, ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan iklab. Asal kata dari iklab itu yaitu qal atau membalik. Proses dari huruf nun ke huruf ba itu proses membalik dulu ke huruf mim. Terus jadi ba. Maka dari itu diberi hukum namanya iklab. Cara membacanya gimana? Kita ambil contoh misalnya ambiya. Nah, bibir atas dan bawah menempel tetapi tidak perlu ditekan seperti itu. Bukan ambiya, itu bukan, tapi ambiya.
Oke, yang terakhir adalah hukum ikhfa. Jadi, kita tadi sudah membahas idhar ada 6 huruf, idgham ada 6 huruf, iqlab ada 1, totalnya ada 13. Dan sisanya ada di hukum ikhfa, yaitu ada 15. Cara pengucapannya samar antara idhar dan gunnah. Kita langsung ke contohnya. Kita ambil huruf kaf dari kalimat in kuntum. Jangan dijelaskan kayak gini, in kuntum, tapi in kuntum. Jadi nun itu sembunyi sebelum huruf ikhfa. Jadi bacanya in kuntum, atau satu huruf lagi yaitu ta. Semisal wa antum. Nah, jangan dibaca antum, tapi wa antum, tipis ya. Sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini tentang hukum nun sukun atau tanwin bisa bermanfaat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.